Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi di channel kesayangan kita, channel JJ Sport, channelnya para supporter timnas Garuda, para fans sepak bola tanah air. Kali ini kita akan membahas ya, kita akan menanggapi tentang cuitan Bapak Peter Gonta, yaitu mantan Dubes RI untuk Polandia ya di era 2019. Beliau di dalam cuitannya mengatakan bahwasanya beliau merasa malu dengan kondisi tim nasional saat ini ya, katanya. Karena banyaknya naturalisasi 9 pemain di tim kita semuanya dari luar negeri dan hanya 2 pemain yang tersisa. Itu membuat Bapak Mr. Gonta ini merasa malu saat di luar negeri karena diejek oleh orang luar. Bahwasanya tim nasional Indonesia bukan kekuatan sesungguhnya atau kekuatan palsu ya. Ini menurut kabar yang beredar ya. Maafkan jika saya salah atau tentang tweetan Pak Peter Gonta ini nggak benar, saya mohon maaf dulu. Dan jika memang tweetan Pak Peter Gonta itu benar, bahwasanya mengatakan timnas Indonesia itu kekuatannya palsu dan beliau merasa malu karena kebanyakan timnas Indonesia diisi oleh pemain luar negeri atau naturalisasi yang memiliki paspor ganda ya, katanya begitu ya. Saya yang ingin mencurahkan hati sebagai supporter timnas Indonesia yang tentunya sangat bangga dengan timnas Indonesia dan sangat mencintai timnas Indonesia ya, dengan prestasinya saat ini yang sangat fenomenal dan jauh dari kata buruk dibanding era-era dahulu kala. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya naturalisasi itu ada berbagai macam ya. Ada naturalisasi yang tanpa garis keturunan seperti Christian Gonzalez dulu dinaturalisasi dengan alasan bahwa sisanya dia sudah 5 tahun berada di Indonesia dan dia beralih ke warganegaraan. Jadi dia berhak membela tim nasional Indonesia. Ada konaturalisasi karena ibunya atau bapaknya itu dari 2 negara, maka anak itu sebelum senior main di timnas senior maka dia berhak memilih warga negaranya, dan itu bukan dikatakan naturalisasi ya. Atau seorang pemain yang memiliki garis keturunan meskipun itu dari kakeknya atau yang jauh-jauh lah, intinya sudah jauh, namun dia masih aliran darah dari 2 negara, maka pemain itu boleh membela salah satu negara itu ya. Itu namanya proses naturalisasi. Jadi bukan apa ya, seperti klub yang bisa membeli pemain dari mana lalu disuruh main di sini, itu enggak. Naturalisasi itu beda lah prosesnya. Dan perlu Bapak Peter Gonta, bahwasanya bukan hanya Indonesia yang melakukan naturalisasi. Anda perlu tahu bahwasanya juara dunia Perancis di 2018 yang lalu itu rata-rata pemainnya adalah pemain naturalisasi loh, bukan asli Perancis ya. Ya memang sejak dulu karena Perancis itu mengandalkan pemain-pemain imigran, jadi bukan hanya naturalisasi tapi mereka imigran. Karena mereka prestasi maka mereka memilih pindah kewarganegaraan Perancis dan mereka membela tim nasional Indonesia. Dan tidak ada masalah dengan Perancis waktu itu. Dan hingga sekarang rata-rata pemain Perancis itu hitam-hitam kan. Mana ada orang Perancis asli itu kulitnya hitam-hitam. Rata-rata mereka kan putih bule kan. Itu perlu Bapak ketahui, Bapak Peter Gonta, bahwasanya Perancis saja itu yang sudah memiliki cara persepak bolaan yang bagus di eranya Johan Cruyff yang lalu-lalu itu. Mereka saja masih melakukan naturalisasi para imigran ya. Jadi kenapa kita enggak? Karena kita sendiri tahu, jika kita mengandalkan pemain-pemain tim nasional kita dari suku Jawa atau suku manapun lah, intinya di Indonesia ini semua lah, enggak menjelekan suku manapun. Ya sudah berapa tahun lah timnas Indonesia memang tidak ada kelihatan prestasi kan. Di Asia Tenggara saja kita kesulitan, apalagi di Asia atau dunia. Itu sudah fakta berpuluh-puluh tahun. Ya memang mungkin seperti itulah bakat skill dari orang-orang Indonesia pribumi lah. Seperti saya juga mungkin kalau suruh main bola juga ya ampun lah ya, karena mungkin dari segi fisik kita emang kalah. Fisik kita kecil-kecil, dari segi stamina kita kalah lah sama orang Eropa kan dari segi fisiknya sudah besar-besar, powernya sudah juga gede-gede ya, kuat. Jadi ini urusan sepak bola ini urusan fisik dan urusan skill, stamina. Jadi ya serahkan saja pada ahlinya. Kita warga negara Indonesia yang mayoritas skillnya seperti ini, fisiknya seperti ini, kecil-kecil ya kita mengaku saja lah. Ini mungkin bukan bidang olahraga untuk
untuk orang Indonesia yang rata-rata kecil-kecil ya. Namun jangan lupa Indonesia punya suatu olahraga yang mungkin itu memang bakat di Indonesia ya. Itu apa? Itu adalah bulu tangkis. Anda tahu sendiri kan, bulu tangkis itu rata-rata orang Indonesia kan jago-jago ya. Taufik Hidayat dan kawan-kawan, mereka juara dunia loh, padahal kecil-kecil. Jadi mungkin orang Indonesia diciptakan itu bukan untuk bermain bola, jadi mereka diciptakan untuk bermain bulu tangkis. Namun supporter kita kan sangat cinta sepak bola, jadi PSSI pun tahu mereka supporter ini pengen melihat timnas kita bermainlah di level-level yang lebih tinggi, Asia bahkan dunia. Maka solusinya adalah kita perlu naturalisasi dari orang-orang yang memiliki skill dan fisik yang tentunya standar Eropa, karena Eropa sendiri adalah benua yang paling banyak mengirimkan wakil di Piala Dunia ya. Jadi itu harus kita ketahui. Dan kalau kita berbicara tentang naturalisasi di era Sintayong ini ya, rata-rata mereka kan kalau kita dengar dan kita pelajari, mereka rata-rata kan masih memiliki garis keturunan asli Indonesia ya. Bisa kita lihat dari rambutnya. Rambutnya rata-rata itu kan hitam semua loh. Naturalisasi era Sintayong ini tidak ada yang bule kan. Dari Nathan Choaon, Rafael Struijk, Kevin Verdonk, Tom Haye, Jay Itnes malah ke Indonesia banget wajahnya. Jadi kenapa mereka masih mempersalahkan? Kalau memang mereka murni Belanda, pastinya mereka akan bule kan, rambutnya putih. Dan mungkin kalau ada memang nggak ada keturunan asli dari Indonesia itu ada sepertinya. Martin Paes, kiper yang baru saja dinaturalisasi itu, karena menurut kabar dan kita pelajari tidak ada garis keturunan sama sekali dari Indonesia ya. Namun ini masalahnya kenapa Martin Paes ini dinaturalisasi? Karena dulu di era penjajahan neneknya Martin Paes ini kan dilahirkan di Kediri ya. Jadi ayahnya itu mungkin kita nggak tahu lah, intinya ayahnya itu di Kediri dan punya anak neneknya Martin Paes ini. Jadi neneknya Martin Paes ini sudah lama tinggal di Kediri hingga akhirnya Indonesia merdeka dan cerita panjang-panjang akhirnya kembalilah ke negeri Belanda dan beranak pinak ada yang Martin Paes ini anaknya. Jadi nggak apa-apa lah, Martin Paes kan hitung-hitung dia sebagai pembalasan atas penjajahan kakeknya dulu terhadap Indonesia kan. Kenapa kita harus mempersalahkan dia lagi kan? Itu sajalah. Mungkin Martin Paes inilah yang pirang, yang asli Eropa kan, nggak ada ada ciri-cirinya Indonesia sama sekali. Yang lainnya saya kira mayoritas semuanya sudah berciri khas Indonesia sekali ya. Dari rambut hitam, tubuhnya seperti itu, kulitnya, dari perawakan wajah semuanya Indonesia banget, dan blasteran Belanda lah tentunya karena ada aliran darah Belanda juga. Dan mungkin yang terakhir ini nanti agak mirip Belanda ya, Mauro Zistra ini kayaknya mirip ke bulan dikit lah, tapi juga masih nggak perang-perang amat kan dari segi rambutnya. Jadi ya kita harus sadar lah bahwasanya di era modernisasi ini kita butuh naturalisasi. Bapak siapa tadi namanya lupa saya, itulah pokoknya mantan dubes Indonesia untuk Polandia 2019, Bapak sampai lupa saya namanya. Jadi untuk pemain naturalisasi, kita sebagai masyarakat kecil dan kita sepak bola nasional, kita setuju-setuju saja. Dan untuk pemain nasional yang belum dipanggil timnas, ini sebenarnya adalah tantangan untuk kalian ya, pemain yang lahir di Indonesia yang nggak memiliki darah keturunan blasteran. Jadi ini tantangan untuk kalian. Kalau kalian memang mampu, punya skill, maka kalian pasti bisa lah mengalahkan pemain naturalisasi dari Belanda itu. Tenang saja, itu tergantung kalian saja ya. Maka semangatlah dan berlatihlah yang keras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.